Supervisi dan disiplin kerja. Pengertian supervisi. Supervisi secara etimologi berasal dari kata super dan visi, yang mengandung arti melihat dan meninjau atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap kinerja bawahan. Peran supervisor. 1. Sebagai pemimpin dan manajer. 2. Berhadapan langsung dengan pelaksana. 3. Mewakili nama perusahaan. Pengertian disiplin kerja. Disiplin kerja yaitu suatu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban pada peraturan perusahaan atau organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Pentingnya disiplin kerja. Disiplin kerja dapat menjaga peraturan dan sistem agar dapat berjalan dengan konsisten. Jadi, dengan kedisiplinan yang biasa diterapkan tersebut, karyawan maupun perusahaan tidak dapat merubah peraturan, dan konsistensi kerja akan tetap terjaga. Kesempatan yang sama dalam pekerjaan. Equal Employment Opportunity merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama atas pekerjaan tanpa membedakan ras, usia, jenis kelamin, agama, atau suku bangsa. Keuntungan penerapan IU bagi perusahaan adalah 1. Mendorong produktivitas. 2. Alternatif tenaga kerja yang lebih banyak. 3. Meningkatkan loyalitas karyawan. Dan 4. Membantu perusahaan lebih efisien. Perbedaan antara pemimpin dan manajer. Pengertian pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin, artinya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk alasannya. Pengertian manajer. Manajer merupakan seseorang yang bertugas untuk mengatur suatu proses manajemen. Manajer juga bertugas mengarahkan, memadukan, mengawasi, dan mengkoordinasi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh anggota organisasinya. Ini saya akan mereview tentang film The Wolf of Wall Street, dan film tersebut berkaitan dengan disiplin kerja. Yang pertama yaitu film yang diklaim berdasarkan kisah nyata Jordan Belfort, seorang pialang saham yang memulai karir dari nol. Terdepak terseok akhirnya merangkak merintis sendiri jalan karirnya sehingga broker hingga menempatkannya di puncak tahta pengeruk harta. Namun kodratnya sebagai manusia ternyata tak membuatnya puas diri ketika hanya menjadi seorang yang sangat kaya raya. Apa sih hubungannya dengan disiplin kerja? Yang pertama, disiplin kerja yaitu suatu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban pada peraturan perusahaan atau organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin kerja terdapat dua jenis, yaitu self-imposed discipline yang artinya disiplin yang dipaksakan oleh diri sendiri. Yang kedua, command discipline yang artinya disiplin yang diperintahkan. Disiplin terdapat aspek dan indikatornya, yaitu yang pertama disiplin waktu, disiplin peraturan, dan disiplin tanggung jawab. Lalu ada faktor yang mempengaruhi disiplin kerja, yaitu tujuan dan kemampuan, kepemimpinan, balas jasa, keadilan, waskat, ketegasan, dan sanksi. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Ocean Eleven. Film ini berkaitan dengan bagaimana cara menjadi seorang pemimpin dan manajer yang baik. Film ini bercerita tentang Daniel Ocean yang diperankan oleh George Clooney yang baru saja bebas dari penjara. Ia melakukan tindakan kriminal karena depresi akibat ditinggal oleh sang istri, yaitu Tess yang diperankan oleh Julia Roberts.
Setelah keluar dari penjara, ia langsung menghubungi temannya yaitu Persirian yang diperan oleh Brad Pitt untuk mengajak kerjasama melakukan tindakan kriminal kembali. Tindakan kriminal yang direncanakan oleh Daniel Ocean dan Persirian bukanlah tindakan kriminal biasa. Mereka ingin merampok sebuah kasino milik Terry Benedict yang diperan oleh Andy Garcia di Las Vegas. Sebelumnya sudah ada sejumlah kelompok yang pernah mencoba aksi perampokan tersebut, namun selalu gagal. Karena sistem yang dipakai di kasino tersebut sangatlah ketat, bahkan setiap langkah yang diambil pun terdeteksi. Singkat cerita, Daniel Ocean dan Persirian berhasil membobol kasino tersebut dan melancarkan aksinya. Selain film ini sangat seru dan keren, film ini memiliki nasihat baik sebagai seorang pemimpin dan manajer, yaitu satu, berpikir out of the box. Seperti yang dilakukan di film ini, merampok kasino dengan sistem yang sangat ketat terdengar tidak mungkin. Namun, kita tahu bahwa di dunia ini nothing impossible, atau tidak ada yang tidak mungkin. Dalam film tersebut, mereka pun berhasil merampok kasino berpenjagaan ketat tersebut dan membobol uang tunai tersebut dan keluar dari berangkasnya. 2. Teamwork. Daniel Ocean tidak akan bisa mengerjakan semuanya sendiri. Dia membutuhkan tim yang bisa membantu mewujudkan visi besarnya tersebut. Tanpa tim yang hebat tersebut, mereka tentunya tidak akan bisa melakukan visi besar tersebut. 3. Menyusun strategi dan persiapan yang matang. Seperti yang dilakukan di dalam film tersebut, mereka menyusun strategi dengan sangat luar biasa. Mereka menuangkan seluruh pikiran dan tenaga untuk menyusun strategi dengan baik dan mempersiapkannya dengan sangat matang. Mereka juga sangat memperhatikan setiap detailnya. Dan yang terakhir adalah berani mengambil resiko. Merampok kasino milik Terry Benedict di Las Vegas bukanlah hal yang mudah. Banyak resiko hambatan yang akan Daniel Ocean dan tim hadapi. Bahkan mereka bisa saja mati jika melakukannya. Namun, mereka berani mengambil resiko tersebut dan akhirnya dapat membobol kasino. Sekian review film singkat dari saya tentang Ocean Eleven. Terima kasih. Di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Hidden Figures. Film ini diperankan oleh 3 wanita, yaitu Katherine Gobel Johnson, Mary Jackson, dan Dorothy Vaughan, yang merupakan wanita keturunan Amerika Afrika. Film tersebut mengangkat isu diskriminasi etnis dan gender yang memang lazim terjadi di masa itu. Film ini bercerita tentang perjuangan perempuan berkulit hitam yang menghadapi diskriminasi di tempat kerjanya karena faktor etnis dan gender. Katherine sebagai sang ahli matematika di NASA, Mary sebagai insinyur perempuan pertama, dan Dorothy sebagai supervisor. Meskipun mengalami diskriminasi, dengan kemampuan, kecerdasan, dan kehebatannya, mereka mampu bertahan dengan pekerjaan dan diskriminasi yang terjadi. Mereka juga dapat membuktikan keberhasilannya bekerja untuk NASA dengan baik, membuat hilangnya diskriminasi pada wanita berkulit hitam, dan NASA tidak lagi tersegresi dengan warna kulit dan jenis kelamin. Jadi, hal yang dapat diambil dari film ini adalah semua orang berhak mendapatkan pekerjaan sesuai keinginan dan kemampuannya, tanpa memandang etnis dan gender. Dengan kesadaran seperti itu, maka tidak akan ada lagi diskriminasi, dan semua orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pekerjaan. Terima kasih. Selamat siang, boleh saya tahu Anda sedang atau pernah bekerja pada perusahaan apa dan bagian apa? Siang, saya sekarang sedang bekerja di suatu PT Supplier Kitchen Equipment sebagai seorang teknisi maintenance. Baik, masuk ke pertanyaan pertama ya. Menurut Anda, perbedaan kepemimpinan dan manajemen itu apa sih? Menurut saya, kepemimpinan adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar ia dapat mengarahkan staf bawahannya kepada tingkatan dan tujuan yang akan dicapai. Sedangkan manajemen atau manajer itu seorang yang bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan perusahaan. Berarti seorang manajer itu harus memiliki sifat kepemimpinan. Apakah seperti itu? Iya benar, agar perusahaan tersebut dapat mencapai tujuan perusahaannya. Nah, untuk di perusahaan Anda sendiri, bagaimana cara manajer Anda menerapkan sifat dan sikap kepemimpinan tersebut? Karena beliau mempunyai bawahan, beliau harus bisa membina, memberi contoh, menggerakkan, serta dapat mempengaruhi tingkah laku orang lain. Biasanya beliau lakukan dengan membimbing melalui telepon ataupun terjun langsung ke lapangan. Apakah seorang manajer ikut turun tangan atau turun lapangan untuk membantu anak buahnya, atau hanya mengawasi? Dalam keadaan tertentu, terkadang manajer juga ikut langsung turun ke lapangan untuk memberikan instruksi.
Lalu bagaimana sikap manajer Anda apabila seandainya ada anak buah yang tidak bisa diarahkan? Awalnya pasti beliau akan menegur dengan halus, tetapi jika terjadi terus-terusan, maka akan diajak tatap muka langsung. Oke, kan ada 4 jenis gaya kepemimpinan nih. Yang pertama, autokratik, bureaukratik, demokratik, dan laissez-faire. Nah, di perusahaan Anda kira-kira menggunakan jenis kepemimpinan yang mana? Cenderung ke demokratik sih, Bisa Anda jelaskan mengapa cenderung ke demokratik? karena pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif dan cenderung mengutamakan kerjasama. Baik, pertanyaan terakhir ya. Menurut Anda, sosok pemimpin yang baik itu seperti apa yang disukai para bawahannya? Pertama, bersedia menerima saran, pendapat, dan kritik yang bersifat membangun. Kedua, mengutamakan kerjasama dalam setiap usaha untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, bawahan yang melakukan kesalahan jangan langsung dimarahi, tetapi diberi arahan dan kesempatan untuk mengadakan perbaikan agar tidak terulang kejadian yang sama. Baik, terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Untuk kelompok saya, selamat siang. Ya, selamat siang. Sebelumnya bisa dijelaskan Anda bekerja pada perusahaan apa dan pada bagian apa? Selamat siang, saya Rania Balkis. Saya bekerja di PT Sanjaya Tamal Lestari Surabaya sebagai SBA, yaitu sahabat belanja Anda. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah saat perekrutan pekerja atau saat interview, apakah terdapat hal-hal yang berbau diskriminasi, misalnya terdapat ketentuan gender? Jika ketentuan gender itu tidak ada ya, tapi mungkin hanya perbedaan apakah memiliki pengalaman kerja yang cukup lama atau tidak. Apakah terdapat ketentuan atau persyaratan khusus dari perusahaan Anda, misalnya tentang kesehatan dan usia? Menurut saya, ketentuan kesehatan pasti dipakai untuk semua perusahaan. Pasti setiap perusahaan juga ingin mencari pegawai yang sehat dan mampu bekerja tanpa hambatan. Baik, selanjutnya, apakah saat Anda sudah diterima dan bekerja sebagai pekerja baru, Anda merasakan adanya diskriminasi dari pekerja senior? Ataukah terdapat hal yang berbau ketidakadilan? Ya, ada, tapi hanya beberapa saja. Ya, hal tersebut manusiawi ya, karena pasti seorang senior juga ingin dihormati, tapi mungkin cara memilah agar orang itu dihormati salah. Kalau boleh tahu, apakah bagi Anda hal tersebut sangat mengganggu ataukah masih dalam batas wajar? Ya, menurut saya masih batas wajar ya. Saya pernah ditegur. Awalnya menegur saat salah, lalu menyangkut pautkan adanya pengalaman atau tidak. Lalu menyangkut pautkan juga berapa lama orang itu punya pengalaman bekerja. Jadi apapun yang dikatakan pasti benar, tidak bisa dibantah. Saat Anda melamar pekerjaan, pastinya terdapat sesi interview kan? Dan pada saat interview tersebut, apakah terdapat pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut ras atau agama seperti itu? Ya, pasti ada. Semua perusahaan pasti ada sesi interview dan menurut saya pertanyaan yang diberikan masih wajar dan normal, tidak ada unsur diskriminasi. Baik, terima kasih atas kesediaan Anda dalam meluangkan waktu Anda untuk menjawab pertanyaan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat siang. Selamat siang, boleh saya tahu Anda sedang atau pernah bekerja pada perusahaan apa dan bagian apa? Siang, saya pernah bekerja di perusahaan retail dan saya karyawan di bagian tekstil. Baik, masuk ke pertanyaan pertama ya. Menurut Anda, supervisi atau seorang supervisor itu apa sih? Menurut saya, supervisor itu seseorang yang diberi tanggung jawab oleh atasan untuk mengatur dan mengeluarkan perintah kepada staf bawahannya. Baik, bagaimana sikap seorang supervisor di tempat kerja Anda dulu? Sikapnya tegas dan penuh aturan. Oke,
Menurut Anda, apa dia termasuk baik dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang supervisor? Atau mungkin ada sikap atau perlakuan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang supervisor? Kalau dari pengalaman saya kemarin, terkadang ada sikap yang kurang baik dari supervisor saya, yaitu penuh aturan, kaku, dan tanpa memberikan solusi jika ada suatu masalah internal tertentu. Tapi terlepas itu juga ada sikap baik dan teladan yang bisa dicontoh layaknya seorang supervisor kebanyakan. Jadi menurut Anda dia sudah cukup baik dalam menjalankan tugasnya? Belum cukup, karena masih ada sedikit banyaknya yang beliau sendiri belum mengerti tugasnya seperti apa. Oke. Sekarang kita masuk ke disiplin kerja ya. Salah satu penentu disiplin kerja kan pelatihan. Apa Anda mendapatkan pelatihan atau masa training saat itu mengenai pelatihan kemampuan, sikap, atau yang lain? Iya, dapat. Oke, kalau boleh tahu berapa lama masa pelatihan itu dan apa saja yang mereka ajarkan kepada Anda? Mungkin tentang time management atau peraturan perusahaan yang lain? Waktu itu sekitar 2 bulan. Yang diajarkan tentunya dalam hal waktu bekerja, tanggung jawab terhadap tugas saya, dan disiplin akan peraturan perusahaan yang berlaku. Bisa minta tolong disebutin apa saja peraturan disiplin kerja di perusahaan Anda? Datang tepat waktu, tidak bolos kerja tanpa alasan, jujur, dan tanggung jawab. Apa Anda sudah melakukannya dengan baik? Alhamdulillah, sudah. Oke. Apa yang memotivasi diri Anda untuk tetap konsisten dalam menjalankan disiplin kerja? Untuk kemajuan karir saya dan membuat lingkungan kerja saya nyaman. Jika semisal ada karyawan yang melanggar peraturan perusahaan, entah itu telat atau bolos, kira-kira konsekuensi apa yang akan diterima dia dari perusahaan? Jika seperti itu, biasanya tidak diizinkan masuk, dianggap alpa, dan ada poin minus, dan kadang juga pemotongan gaji. Menurut Anda, penting nggak sih seorang karyawan menerapkan disiplin kerja? Sangat penting. Kalau dia tidak bisa menerapkan disiplin kerja, untuk apa dia bekerja? Oke, kita masuk pertanyaan terakhir ya. Manfaat apa yang Anda rasakan dari penerapan disiplin kerja untuk kehidupan sehari-hari Anda? Manfaat yang saya rasakan hidup terasa lebih baik dan juga lebih tahu bahwa disiplin waktu atau apapun itu penting dalam segala hal. Baik, terima kasih ya atas waktunya dan partisipasinya. Selamat malam.